Raja-Raja pasal 17 ayat 12 saja yang menjadi pokok pembahasan kita pada pagi hari ini. Sebenarnya satu perikop ini, tetapi untuk mempersingkat waktu, dan tentu juga kita sudah tahu alur cerita ini ya, yang di perikopnya apa dikatakan di sana? Elia di tepi sungai Kerit, ya. Puji Tuhan. Kita baca saja satu ayat saja. Ayat 12. Dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 12 sudah? Sudah semua menemukan? Baik. 2, 3. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ya, saya berikan tema kecil dari pembacaan firman Tuhan ini, more than enough, atau lebih dari cukup. Siapa sih yang tidak tahu alur cerita ini ketika Nabi Elia, abdi Allah, bertemu dengan seorang janda di Sarfat. Tapi sebelum Nabi Elia bertemu seorang janda di Sarfat, kita melihat dari pembacaan ayat firman Tuhan ini, karena petunjuk dan perintah Allah, Elia pergi ke timur di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Di sana Allah berjanji akan memberi minum dan makan pada Elia. Benar, Elia minum air dari sungai itu dan ia makan roti yang dibawakan oleh burung-burung gagak pada pagi hari dan petang hari. Namun kemudian sungai itu pun kering, ya, karena tidak ada hujan di negeri itu. Lalu setelah itu Allah mengutus Elia pergi ke Sarfat dan menemui seorang janda yang belum pernah sama sekali dia kenal. Seorang janda di Sarfat. Kita melihat di sana, perhatikan ayat 9 bagian B. Allah mengatakan bahwa ia akan diberi makan oleh seorang janda ketika Elia sampai ke pintu gerbang kota itu. Dan benar, apa yang terjadi? Elia melihat seorang janda sedang apa, Bapak Saudara? Sedang mengumpulkan kayu api di sana. Dan Elia berkata, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Lalu ia berkata lagi. Berapa kali dia menyuruh seorang janda ini? 2 kali. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Apa jawab perempuan itu, seorang janda itu di sana? Ayat 12. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Pikiran dengan logika manusia, hal yang wajar, Bapak Saudara, yang dia hadapi janda di Sarfat dengan anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di tengah keadaan panceklik ya pada waktu itu, di tengah keadaan susah, di saat keadaan yang lagi serba kekurangan, yang namanya khawatir, yang namanya takut masih manusiawi. Benar Bapak Saudara? Bapak Ibu pernah mengalami yang namanya khawatir? Takut dengan keadaan yang Bapak Ibu yang alami? Mungkin saya tidak tahu dalam keadaan kekurangan apa, mungkin di dalam kesehatan, perekonomian, di dalam usaha bisnis dan lain sebagainya. Yang namanya takut, yang namanya khawatir masih manusiawi. Tetapi Elia berkata kepada janda itu supaya janda itu jangan takut, lalu pulang membuatkan roti baginya. Kita perhatikan
Sikap dari seorang janda miskin ini melayani seorang hamba Allah sungguh tidak masuk akal manusia, sungguh tidak masuk logika manusia. Tetapi itulah cara Tuhan bekerja di dalam hidup seseorang yang tidak bisa terpikirkan oleh manusia. Pikiran manusia dengan pikiran Tuhan sungguh jauh berbeda, Bapak Saudara. Kalau Tuhan sudah bekerja, apapun itu bisa Dia lakukan. Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan bagi hidup Bapak Saudara dan saya. Mujizatnya tadi pujian. Mujizatnya lihat, yang tuli bisa mendengar, yang mati dibangkitkan. Bukan hanya yang sulit, apalagi soal kekurangan seorang janda di Sarfat ini, Bapak Saudara. Kalau secara manusia, seorang kami biasa hamba Tuhan, kalau secara logika manusia, pada waktu itu mungkin, karena Nabi Elia belum pernah bertemu sama sekali dengan seorang janda di Sarfat ini, belum pernah, tidak kenal. Coba, kalau seorang datang ke rumah kita, Ibu Gembala tidak pernah kenal siapa dia, dari mana dia, tapi tiba-tiba dia datang ke rumah minta makan. Apa respon kita? Ya, saya tidak tahu ya, karena hati manusia berbeda-beda, pikiran manusia berbeda-beda. Mungkin, kemungkinan besar. Dari mana? Terlalu banyak bertanya tuh, siapa? Karena belum pernah kenal. Minta minum dong, apalagi suruh dibuatkan roti pada waktu itu. Bisa saja secara manusia, seorang janda di Sarfat ini minta maaf, makanan kami tidak ada. Bisa saja dia menolak, tetapi karena roh Tuhan yang bekerja di dalam hidup Nabi Elia, kehadiran Tuhan bisa mengubahkan sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini Tuhan menunjukkan bahwa Dia mampu menyediakan lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Hari ini kita merenungkan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya, dan memberikan lebih dari cukup, lebih dari apa yang kita pikirkan. Ada beberapa poin penting yang menjadi perenungan kita lewat pembacaan firman Tuhan di pagi hari. Yang pertama, ketergantungan pada Tuhan dalam kekurangan. Sekali lagi, ketergantungan pada Tuhan dalam kekurangan. Mungkin muncul pertanyaan kecil, apakah kita pada saat kekurangan kita bergantung kepada Tuhan? Memang kebanyakan seperti itu, Bapak Saudara. Ketika sudah habis harta, keluarga berantakan, baru kita datang cari Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Ketika hidup kita diberkati, berlimpah, keluarga kita diberkati, pelayanan kita diberkati, usaha kita diberkati, kadang-kadang kita lupa sama Tuhan. Janda di Sarfat, detik-detik terakhir setetes, yang kita tidak ditulis berapa tetes, berapa mili, tidak, tinggal berapa tetes. Tapi kita perhatikan dari sikap janda di Sarfat ini, dia apakah Bapak Saudara? Dia mengikuti perintah Elia untuk membuatkan roti baginya terlebih dahulu. Dia hanya melakukan. Kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 6 ayat 25, kita tahu di sana apa dikatakan hal kekhawatiran. Kalau secara manusia janda di Sarfat ini khawatir, ia takut, ia terancam dalam hidupnya, anaknya dia akan mati. Dalam Matius pasal 6 ayat 25 di sana dikatakan, sedangkan burung-burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan buat indah didandani sedemikian rupa. Dalam hidup kita, ketika kita merasa kekurangan, Tuhan mengajak saudara dan saya untuk tetap percaya dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Meskipun keadaan tampak suram, meskipun sepertinya tidak ada jalan keluar, tetapi percaya bahwa Tuhan menuntun langkahmu.
Mau yang percaya katakan amin. Tuhan memegang kendali seluruh hidup saudara dan saya. Tuhan tidak akan biarkan. Salah satu tokoh Alkitab, saat Musa diberikan kepercayaan untuk memimpin bangsa Israel di padang gurun, apa sikap Musa, Bapak Saudara? Musa menunjukkan sikap kebergantungan penuh kepada Tuhan. Dalam Keluaran pasal 33 ayat 15 sana dikatakan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Pujian tadi yang semi praise sangat terberkati. Jika Tuhan tidak menyertai, kami tidak akan berjalan. Inilah sikap kebergantungan Musa penuh kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan tidak menyertai, tidak akan bisa melangkah. Karena kita sadar, bukan karena kuatku, bukan karena hebatku, tapi oleh karena kemurahan Tuhan, karena kekuatan Tuhan di dalam hidup ini, maka kita mampu berdiri kuat. Bapak Ibu, betapa pentingnya hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Amin. Di hari-hari ini, berjalan bersama Yesus, saudara dan saya akan memperoleh hidup. Kebergantungan penuh kepada Tuhan akan membuat kita kuat untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Kebergantungan penuh kepada Tuhan akan membuat kita berdiri kokoh di tengah setiap badai dalam kehidupan ini. Ketika tangan kita memegang tangan Tuhan, bisa saja terlepas. Tetapi ketika tangan Tuhan yang memegang tangan kita, tidak akan bisa terlepas, Bapak Saudara. Yang kedua, Tuhan memberkati lebih daripada cukup. Dalam Filipi pasal 4 ayat 19 sana dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ketika kita mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan, usaha, keluarga, pelayanan, bisnis, dia mampu memberkati hidup saudara dan saya melampaui apa yang kita bayangkan, melampaui apa yang kita pikirkan. Tuhan mampu menyediakan dengan caranya yang ajaib dalam hidup saudara dan saya. Mungkin Bapak Saudara, pasti setiap kita berpengalaman yang tidak terpikirkan oleh manusia. Kami pun hamba Tuhan. Wah, kalau soal dalam kehidupan pelayanan jangan ditanya Bapak Saudara. Bahkan sampai 3 kali kembali ke nol kami hamba Tuhan. Tuhan proses. Apa yang dilakukan seorang hamba Tuhan, kita semua di sini hamba-hamba Tuhan. Amin. Ketika di sekeliling kita tidak memberikan sebuah harapan lagi dalam kehidupan ini, pakai lutut, berdoa, merendahkan diri di kaki Tuhan. Satu kali yang paling memang proses Tuhan izinkan bagi kami hamba Tuhan, belum ada anak, lalu dibilang masih pengantin baru, berjuang dalam pelayanan di Jakarta, masih pengerja. Bapak Saudara, suami saya pengerja, saya part time, saya sambil kerja juga dulu di Jakarta sambil melayani singers. Tapi singkat cerita, dalam proses yang besar ini, Tuhan izinkan orang memang menipu kami. Tapi ya itulah semua, di dalam proses itu Tuhan izinkan ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Sekalipun mungkin di depan mata kita sepertinya tidak ada lagi jalan keluar, sepertinya lagi tidak ada lagi kehidupan, tetapi di sana Tuhan sedang bekerja, Bapak Saudara. Mungkin kita tidak bisa melihat dengan kasat mata kita, tapi Tuhan sedang merancang sesuatu yang baik bagi kehidupan saudara dan saya. Tapi itu yang terjadi ketika tidak ada lagi makanan. Semua waktu kami mau berangkat, siap-siap berangkat ke Amprik, tapi bukan rencana Tuhan. Seringkali kita memang memaksakan kehendak kita, rencana kita, tetapi belum tentu itu yang Tuhan rencanakan dalam hidup saudara dan saya. Saya resign dari pekerjaan saya. Semua uang sudah dikumpulkan, sudah disetor
visa sudah siap, paspor sudah siap, tinggal go, baju di koper, tinggal angkat. Tapi disitulah Tuhan izinkan proses. Supaya apa? Supaya merendahkan diri lagi di hadapan Tuhan. Dan kami pun tidak tahu, ketika kami sudah memaksakan diri di sana, apa yang terjadi di sana. Kami tidak tahu. Tuhan yang lebih tahu jauh ke depan bagi hidup saudara dan saya. Mungkin kita berpikir, Tuhan, mana jawaban doa saya? Selama ini sudah bertahun-tahun saya berdoa, Tuhan belum jawab. Dengar Bapak Saudara, Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang merancangkan. Bukan hanya Bapak Saudara, jutaan orang mungkin berseru yang sungguh-sungguh kepada Tuhan sedang merancangkan. Tapi itulah Bapak Saudara, ketika pada waktu itu tidak ada lagi makanan beras, berlutut saya bilang, saya ingat ini firman. Sedangkan hamba Allah, Nabi Elia, dalam kekeringan, Tuhan sanggup mengutus memerintahkan burung-burung gagak untuk memberikan makan roti pagi dan petang hari, minum dari sungai. Tapi itulah cara Tuhan, tidak terpikirkan oleh manusia. Saya berlutut sampai saya keluar. Tidak lagi makanan, uang sudah store semua. Berdoa siang hari, suami pulang, apa yang dibawa? Bawa berkat materi, bawa makanan dirantang. Sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan. Artinya apa saudara? Ketika kita tidak putus asa, tidak menyerah dalam keadaan yang kita hadapi, Tuhan bekerja. Asalkan engkau jangan tinggalkan Tuhan, jangan menyerah dalam hidupmu, tetap maju, andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan sanggup menyediakan, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Banyak cara-cara Tuhan, bahkan Tuhan sanggup memerintahkan orang fasik untuk memberkati. Seringkali terjadi. Mungkin Bapak Saudara punya pengalaman tersendiri. Kami hamba Tuhan punya pengalaman sendiri yang tidak terpikirkan, tidak kenal itu siapa dia. Tapi Tuhan kirimkan dia untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk meringankan apa yang kita butuhkan Bapak Saudara. Bagi pelayanan ini, saya tidak tahu apa yang pelayanan ini butuhkan di hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang saudara butuhkan di hari-hari ini? Bukankah hidupmu jauh lebih berharga daripada burung-burung di udara? Yang setuju katakan amin. Bunga bakung dia dan dani dihiasi sedemikian cantik, lebih daripada hidup saudara dan saya yang berharga bagi Tuhan. Dia sanggup pelihara. Yang terakhir, ketaatan membawa berkat. Janda di Sarfat menunjukkan ketaatannya meskipun dalam keadaan sulit, dan ketaatannya membawa berkat yang berlimpah dalam hidupnya. Aduh, soal bicara 4 huruf ini Bapak Saudara, gampang tidak? Luar biasa kata Ibu Gembala. Gampang-gampang susah. Tetapi kalau hati ini mengasihi Tuhan, berjalan saja, itu akan mudah. Taat. Biar itu huruf dibalik-balik, diputar balik, jungkir balik, tetap taat. Haleluya. Memang ketaatan itu bayar harga Bapak Saudara. Ada harga yang kita bayar. Bapak Ibu Saudara datang di tempat ini, ada harga yang saudara bayar. Apa? Bangun pagi-pagi, persiapkan diri, cari Tuhan, beribadah. Harga apa yang kita bayar? Waktu kita. Amin. Sekali pagi-pagi subuh-subuh, aduh masih mengantuk. Tapi ingat firman Tuhan, taat. Ketika kita taat, ada kekuatan baru Tuhan berikan. Ada sukacita yang baru Tuhan berikan. Di dalam Amsal pasal 13 ayat 13 di sana dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Kunci hidup diberkati oleh Tuhan adalah ketaatan melakukan firman Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan memang seringkali mengharuskan kita untuk mengambil langkah iman Bapak Saudara. Bahkan ketika kita kelihatan tidak masuk akal, namun ketaatan kita akan membuka pintu berkat Tuhan untuk kita terima. Ketaatan kita untuk membuka pintu berkat Tuhan untuk siap kita terima. Contoh, Abraham
Bukankah dia seorang bapak yang beriman, Bapak Saudara? Iya. Ketaatannya kepada Allahnya tidak diragukan lagi. Anak tunggal satu-satunya, Allah suruh persembahkan kepada Allah, dia bawa, taat. Ketika dia persembahkan kepada Allah, apa yang terjadi di bukit itu? Tuhan sediakan anak domba bersama belukar. Tidak jadi anaknya dipersembahkan bagi Allah. Apa saudara yang Allah lihat dari kehidupan Abraham? Iman, ketaatannya. Maka itu Allah perhitungkan bagi Abraham. Bapak Ibu, ada satu kesaksian. Baru 2 hari kemarin saya bertemu dengan seorang ibu dari Pulau, tidak perlu saya sebutkan. Kita sering-sering dengan seorang ibu pelayan ini dari Pulau. Dan singkat cerita, ketika mereka memulai pembangunan rumah Tuhan di sana, memang dari awal perintisan, saya juga pernah diundang di sana. Saya tahu betul kondisi bagaimana perjuangan pelayan di sana, dan mereka sebagai pionir juga dalam pelayanan di sana berjuang. Ada beberapa keluarga, tapi kemudian ya dengan campur tangan Tuhan, dengan ketekunan mereka untuk berdoa kepada Tuhan, berdoa dan berpuasa, kesatuan hati, mereka bergumul untuk membangun rumah Tuhan. Puji Tuhan, secara logika manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Tidak ada yang perkara mustahil. Sampai berdiri megah besar itu rumah Tuhan. Luar biasa. Kalau dihitung jemaat berapa di sana, tidak terlalu banyak. Lebih banyak di sini Bapak Saudara. Tetapi dengan dari cerita kesaksian dari ibu ini, ketika mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apakah mungkin Tuhan menolong pembangunan rumah Tuhan ini? Tapi itulah cara Tuhan untuk bekerja sampai selesai. Dan hati saya sempat terharu Bapak Saudara, ketika ibu ini mengatakan ada seorang bapak jemaat di situ, jemaat mereka datang kepada ibu ini berkata begini, "Ibu, hati saya digerakkan untuk memberi kepada Tuhan di gereja ini." Wow, luar biasa. Tapi setelah Tuhan gerakkan, berkata sama bapak ini berkata sama Tuhan, "Tuhan, apa yang saya harus kasih? Saya tidak punya uang." Sedangkan keadaan bapak ini, Bapak Saudara, keluarganya, maaf, rumahnya mereka tinggal di papan. Penghasilan ya kadang-kadang. Jadi bapak ini pekerjaannya, dia hanya mengurus sapi orang. Dari beranak sapi orang ini, contohnya bapak si A, si B, si C, dia urus sampai beranak sampai besar. Jadi si bapak A, B, C, D ini, karena dia ketekunannya mengurus sapinya, beranak, besar, beranak lagi, maka dikasihlah bonus 1 ekor sapi, anak sapi. Jadi itulah dia besarkan bapak ini, pengurus sapi ini. Bapak si B, si C, si D juga begitu, beranak, besar-besar, beranak lagi, dikasih lagi bonus 1 sapi untuk diurus bapak ini. Sampai jumlahnya berapa Bapak Saudara? 10 sapi. Haleluya. Bayangkan 1 ekor sapi berapa sekarang? Puluhan juta mungkin ya, yang sudah besar. Nah, Tuhan gerakanlah bapak ini untuk memberikan. Apa yang saya berikan? Tuhan, saya tidak punya uang. Kau punya sapi. Oh, berarti Tuhan yang masuk harus dijual. Uangnya untuk pembangunan gereja. Jadi bapak ini, Bapak Saudara, dia juallah sapi 1 ekor yang sudah besar ini, tinggal 9 ekor. Toh, tidak berkekurang, dijual lalu dipersembahkan kepada Tuhan untuk pembangunan gereja. Hati saya tersentuh Bapak Saudara, ketika bapak ini taat melakukan perintah Tuhan. Mungkin secara materi saya tidak punya Tuhan. Bapak Saudara, mungkin secara materi saya tidak punya secara materi. Apa yang saya berikan untuk Tuhan? Waktumu, hidupmu, talentamu, engkau datang kepada Tuhan, berikan hidup kita, segenap hidup kita berikan kepada Tuhan. Dari cerita ini saya bilang begini, wow, luar biasa. Seringkali kita berpikir kepada Tuhan, mengukur cara Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Tapi inilah kita boleh belajar dari sikap janda di Sarfat ini, bahkan juga tadi kesaksian dari bapak ini. Walaupun mungkin ya memang sangat mudah Bapak Saudara ya, ketika kita
berkelebihan, kita sangat mudah untuk memberikan. Itu hal yang biasa. Tetapi ketika kita memberikan dari kekurangan kita, baru itu luar biasa. Tidak akan semua bisa melakukannya. Kita berkelimpahan, sangat mudah bagi kita untuk memberikan kepada seseorang. Tetapi ketika kita berkekurangan, kita mampu memberikan kepada seseorang yang membutuhkan, baru itu luar biasa. Di dalam Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu, sebuah kata perintah yang harus kita lakukan. Ada tindakan di sana supaya kita mengutamakan Tuhan. Ini berbicara prioritas, Bapak Saudara. Prioritas hidup kita, fokus kita di hari-hari ini apa, Bapak Saudara? Tadi Matius pasal 5 sampai 32, pasal 6 ya, sampai ayat 32. Hal kekhawatiran, hal yang mudah Tuhan tambahkan itu semua. Tetapi yang menjadi kunci, menjadi prioritas kita adalah carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada hidup saudara dan saya. Saudara tidak salah untuk mencari, saudara tidak salah untuk berusaha, harus bekerja supaya kita bisa dan makan. Tetapi kita harus tahu apa destiny hidup kita di dunia ini. Karena hidup di dunia ini hanya sementara. Kita memiliki sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, destiny hidup kita yaitu kekekalan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ketaatan untuk melakukan perintah Tuhan, hidupnya pasti diberkati. Berbicara diberkati bukan hanya berbicara tentang materi, Bapak Saudara. Ketaatan hidup kita akan diberkati. Berkatnya di mana? Berkat rohani yang terlebih dahulu. Ketika kita diberkati secara jasmani, materi, terlebih dahulu berkat rohani, badai apapun, tantangan apapun, ketika iman kita sudah diperlengkapi dengan berkat rohani, kita akan kuat, tidak akan mudah tumbang. Bapak Ibu, dalam hidup ini, ketakutan, kekhawatiran apa yang menjadi di dalam hidup saudara dan saya? Apa yang menjadi saudara takutkan hari-hari ini? Apa yang menjadi saudara khawatirkan hari-hari ini? Keluarga, pekerjaan, usaha, kesehatanmu, atau masa depanmu? Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib. Dia sanggup melakukan mujizatnya dalam hidupmu. Mungkin engkau saat ini sedang berkekurangan. Tuhan, saya tidak tahu apalagi untuk ke depan biaya anak sekolah saya. Tapi percaya, jika engkau belajar taat kepada Tuhan, jika engkau belajar taat untuk melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan berjalan bersamamu. Dia akan menyediakan bahkan lebih daripada cukup, lebih dari engkau pikirkan. Bagi saudara, percaya itu dan aminkan itu. Seperti janda di Sarfat, bahkan lebih dari apa yang dia pikirkan, Tuhan limpahkan dengan berlimpah-limpah ruah. Mari kita ubah mindset kita di hari-hari ini, bagi saudara. Jangan fokuskan pandangan kita kepada besarnya masalah di depan kita, di sekeliling kita, orang-orang yang menjolimi kita, orang-orang yang menghakimi, orang-orang yang memfitnah. Jangan fokuskan pikiranmu, hatimu pada hal-hal yang negatif, tetapi fokuskanlah hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus. Dia yang sanggup memberikan jalan keluar dalam hidupmu. Dia yang sanggup memberkati hidupmu, masa depanmu, pekerjaanmu, pelayananmu kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari Bapak Saudara, hari-hari ini kita lebih serius lagi dengan Tuhan. Tetap taat dan setia. Bawa hidupmu kepada Tuhan, hatimu. Tuhan tidak tertarik seberapa besar yang kau buat saat ini, seberapa besar yang kau kerjakan saat ini, tapi Tuhan sangat tertarik untuk hatimu. Tuhan tertarik akan hidupmu. Hidupmu jauh lebih berharga daripada yang lain. Itu yang Tuhan mau. Yesus memberikan teladan bagi hidup kita, bahkan memberikan hidupnya
nyawanya bagi saudara dan saya. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita pandang kepada Yesus. Bukankah Yesus mengasihi saudara dan saya? Hidup kita berharga bagi Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita lebih setia lagi melayani Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya sampaikan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini terpatri di dalam loh hati kita, agar firman ini di hari-hari ini bekerja mengingatkan, menguatkan iman kita di hari-hari ini untuk tetap taat dan setia, berdiri kuat untuk menghadapi setiap tantangan badai dalam kehidupan ini. Mari saja untuk bangkit berdiri. Saya undang tim Present Worship maju ke depan.